Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas TT4607 ingin memaparkan tugas kolaboratif dari mata kuliah PSWD. Dan pada tugas kali ini kami akan menampilkan secara UI. Oke, yang pertama ada transformasi Z dan Fourier, yang dimana ada program yang pertama itu zipline plot. Nah, pada program ini kami akan menampilkan plot nol dan kutub dari suatu fungsi transfer diskrit pada bidang Z. Cara kerjanya adalah divisualisasikan dalam diagram zipline dengan sumbu real dan imajiner. Boleh ditampilkan contohnya? Nah, seperti ini. Lanjut, kita ke program yang kedua, yaitu Z-Transform. Yang dimana pada program ini kami akan menghitung transformasi Z secara manual dari fungsi sinyal diskrit tertentu. Nah, untuk menghitung transformasi Z ini dari beberapa fungsi sinyal diskrit, seperti sinyal eksponensial dan lain-lain. Boleh dilihat untuk hasil pemrogramannya. Nah, seperti ini contohnya. Lanjut, program yang ketiga adalah eh, generate audio, yang dimana untuk menghasilkan suara melodi sederhana. Dan kita menggunakan lagu bintang kecil untuk contohnya. Jadi pada frekuensi nada musik ini akan kita gunakan sinyal sinusoidal untuk menghasilkan nada-nada dasar seperti C, D, dan G. Suara ini dimainkan menggunakan pustaka sound device dan disimpan sebagai file WAV. Nah, seperti ini contoh generate lagunya. Oke, seperti itu contoh dari generate lagu audionya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naila. Nah, untuk selanjutnya itu yang kedua ada frekuensi respon, ECG, dan FFT. Yang pertama frekuensi respon, di mana program ini membuat fungsi untuk memplot respon frekuensi dari filter digital menggunakan koefisien filter HN. Fungsi ini digunakan untuk menghitung respon frekuensi, memplot respon amplitudo dalam desibel, kemudian yang ketiga menampilkan plot pada aplikasi web interaktif dengan Streamlit. Tujuannya itu untuk memvisualisasikan bagaimana filter digital merespon sinyal pada berbagai frekuensi. Boleh ditampilkan hasil programnya. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua ada ECG, di mana program ini memproses dan memvisualisasikan sinyal ECG. Yang pertama membaca data ECG dari file.mat, yang kedua menggunakan pengguna memasukkan frekuensi sampling dan skala amplitudo melalui Streamlit. Yang ketiga, proses sinyal dinormalisasikan dan yang keempat, visualisasi domain waktu dan domain frekuensi, kemudian menampilkan hasil di aplikasi Streamlit. Program ini membantu menganalisis sinyal ECG di domain waktu dan frekuensi. Boleh ditampilkan untuk hasil programnya. Nah, seperti itu untuk contohnya. Kemudian boleh dilanjut yang FFT. Program ini untuk membaca file audio yang kita gunakan yaitu bintang kecil .wav menggunakan FFT untuk mengubah sinyal ke domain waktu frekuensi, lalu menampilkan spektrum frekuensinya. Kemudian ada grafik untuk menunjukkan frekuensi domain dalam audio, dan hasilnya ditampilkan menggunakan Streamlit untuk visualisasi interaktif. Boleh ditampilkan? Nah, seperti itu untuk contohnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Streamlit yang menghitung dan memvisualisasikan konvolusi antara dua sinyal. Pertama, konvolusi sinyal.
Tujuannya yaitu menghitung dan menampilkan hasil konvolusi dua sinyal diskrit. Dan cara kerjanya, input berupa dua sinyal XN, input berupa dua sinyal XN dan HN, lalu program melakukan konvolusi dan menampilkan hasilnya secara visual. Dan masing-masing sinyal hasil konvolusi diplomat dalam grafik batang. Selanjutnya filter gambar, HVF dan LVF. Tujuannya menerapkan high pass atau low pass filter pada gambar untuk meningkatkan atau menghaluskan detail. Cara kerjanya, gambar yang diunggah dikonversi ke grayscale. Filter diterapkan menggunakan Corel yang sesuai seperti Sobel untuk high pass atau Blur untuk low pass. Selanjutnya equalizer. Selanjutnya audio equalizer. Nah, 7 equalizer. Tujuannya mengolah sinyal audio dengan menggunakan 3 filter utama yaitu low pass, band pass, dan high pass untuk menyesuaikan gain atau penguatan pada setiap rentang frekuensi. Dan cara kerjanya, membagi frekuensi audio menjadi 3 bagian, rendah, menengah, dan tinggi. Lalu menerapkan filter FIR untuk setiap rentang frekuensi dengan menyesuaikan penguatan gain yang diatur oleh pengguna. Selanjutnya output adalah sinyal yang telah disesuaikan sesuai penguatan pada setiap frekuensi dan volume keseluruhan. Ini adalah contohnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haki. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dasar pada sinyal, yaitu program ini dirancang untuk melakukan berbagai operasi dasar pada sinyal diskrit, termasuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pencerminan waktu. Untuk program ini mencakup beberapa operasi dasar pada sinyal diskrit yang meliputi yang pertama itu ada penjumlahan sinyal, yaitu operasi ini menggabungkan dua sinyal dengan menjumlahkan amplitudo mereka pada setiap titik waktu yang sama. Dan yang kedua itu ada pengurangan sinyal, yaitu amplitudo satu sinyal dikurangi dari amplitudo sinyal lainnya pada setiap titik waktu. Yang ketiga itu ada perkalian sinyal. Operasi ini melibatkan pengalian amplitudo dua sinyal pada setiap titik waktu. Dan selanjutnya itu ada pencerminan waktu. Pencerminan waktu ini adalah proses membalikan sinyal sehingga waktu menjadi negatif.
Percerminan waktu ini sering digunakan dalam analisis sistem untuk memahami respon sistem terhadap masukan yang dibalik, serta dalam teknik konvolusi untuk pemrosesan sinyal. Jadi, keempat operasi ini merupakan dasar penting dalam pengolahan sinyal dan memiliki berbagai aplikasi dalam teknik dan ilmu komputer. Oke, eh, selanjutnya akan dibahas oleh Idol. Oke. Nah, selanjutnya bakal dilanjutkan oleh saya sendiri, di mana saya bakal membahas terkait di fungsi ADC, DAC, dan signal terkait amplitude scaling, di mana programnya pada amplitude scaling itu bertugas untuk mengubah amplitudo sinyal dengan mengalihkan setiap nilai sampel sinyal dengan faktor skala tertentu, sehingga menghasilkan sinyal baru dengan amplitudo yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, untuk contohnya sendiri, di ini guys. Nah, itu ada contohnya terjadi ada sinyal asli dan sinyal dengan amplitudo yang telah di scaling, terjadi peningkatan 2 kali lipat lah. Oke, nextnya itu bakal ada program terkait pergeseran waktu, di mana program ini digunakan untuk menggeser sinyal dalam domain waktu, baik ke kanan atau penundaan atau ke kiri percepatan, bergantung pada nilai parameter pergeseran. Untuk contoh programnya seperti yang kalian lihat ini, guys, tampilannya itu terdapat pergeseran waktunya. Dan yang terakhir itu ada penskalaan waktu, di mana program ini bertugas untuk mempercepat atau memperlambat sinyal melalui perubahan skala waktu yang mengubah kecepatan sinyal tanpa mengubah amplitudonya. Untuk contoh programnya sendiri, seperti hasil dari programnya sendiri seperti berikut. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.